Halo masyarakat Indonesia sekalian, baik lagi di Fuentes dengan aku, Mas L. Dan hari ini kita bakal bahas sebuah kisah nyata dari Jepang. Ini tuh kasus yang bikin dunia tuh ngeri-ngeri sedap lah ya. Karena bahkan ini tuh disebut sebagai salah satu tragedi paling mengerikan di era media sosial Jepang modern. Jadi ada orang namanya Takahiro Shiraishi. Jadi publik itu menyebutnya sebagai Twitter killer. Dia itu bukan pembunuh wacak di jalan ya, bukan juga pelaku yang psikopat dari film-film, tapi dia itu adalah seseorang yang memakai media sosial buat menjaring orang-orang yang lagi depresi, yang ingin mati, dan dia itu mengabulkannya lah ini. Ini tuh agak gila, jadi sayang banget kalau misalkan kalian skip gitu ya. Dan sebelum kita mulai kayak biasanya jangan lupa buat subscribe dulu, untuk tekan tombol loncengnya kalau misalnya kalian belum subscribe ya, karena subscribe kalian itu penting banget buat perkembangan channel ini, biar aku bisa terus riset, nulis, dan ceritain hal-hal aneh tapi fakta kayak yang bakal kita bahas kali ini. Jadi silakan kalian ambil posisi ternyaman kalian. Sekali lagi aku ingatkan, di channelku ini tuh minim gambar, foto, atau video ilustrasi. Jadi aku hanya ngasih foto yang asli-asli aja. Jadi kalian bisa dengerin aku sambil nyuci, ngisi, ngapain aja terserah kalian lah ya. Dan gak usah lama-lama, mari kita bahas beritanya. Takahiro Shiraishi, dia itu lahir tahun 1990-an di prefektur Kanagawa, Jepang. Jadi biar gak panjang kita panggil aja namanya Pak Hiro ya. Masa kecilnya dia tuh biasa-biasa aja ya, kayak anak kecil pada umumnya, tidak dikenal bermasalah tapi juga nggak menonjol juga. Setelah lulus sekolah, dia tuh bekerja serabutan dan salah satunya dia bekerja sebagai scout atau pencari pekerja di industri hiburan malam. Dari pekerjaan itulah Pak Hiro itu belajar membaca karakter orang dan tahu bagaimana mempengaruhi perempuan muda yang rentan dengan mentalnya. Jadi dia itu memang mencari anak-anak muda yang gampang depresi aja, karena bisa jadi kalau anak muda itu depresi biasanya gampang dimanipulasi. Dan keterampilan inilah yang kelak berubah menjadi alat untuk memanipulasi calon korbannya dan membuatnya sebagai julukan Twitter killer. Pada tahun 2017, Jepang saat itu sedang lagi naik-naiknya kasus bunuh diri dan pembunuhan di kalangan anak muda. Banyak anak muda itu menulis di Twitter kayak misalkan mungkin contohnya aku ingin mati, ada yang mau mati bersama atau apa gitu lah. Itu banyak banget postingan sing intinya itu kayak ngajak sing aneh-aneh lah. Nah, di tengah-tengah postingan seperti itu ya, muncul akun yang tampak penuh empati. Bionya itu bertuliskan, aku ingin membantu mereka yang benar-benar ingin mati. Itulah akun milik Takahiro Shiraishi atau Pak Hiro ini. Lewat DM, dia tuh mulai berbicara dengan pengguna Twitter yang sedang depresi. Dia itu mulai menawarkan tempat yang aman untuk menceritakan keluh kesah mereka atau bicara dengan mereka. Dan bahkan dia juga mengajak mati bersama. Ya kalau misalkan bagi korban ya, Pak Hiro itu tampak seperti teman yang mengerti dan memahami keadaannya. Ya padahal itulah salah satu jebakan menuju kematian. Antara Agustus hingga Oktober 2017, Pak Hiro itu berhasil mengundang sejumlah orang ke apartemennya di Zama. Ini tuh nama kota atau desa lah ya di Jepang sana gitu kan. Dan kebanyakan korban itu adalah perempuan muda yang masih berusia antara 15 sampai 26 tahun dan juga satu laki-laki. Mereka semua itu sebelumnya menulis di Twitter soal keinginannya bunuh diri. Pak Hiro menotis itu dan mengundang untuk main ke rumahnya. Begitu korban datang, Pak Hiro itu langsung menutup pintunya dan mempersilahkan tamu itu masuk. Menurut penyelidikan polisi dan laporan pengadilan, sebagian korban itu dicekik hingga tewas dan kemudian tubuh-tubuh mereka itu langsung dimutilasi menjadi beberapa bagian. Bahkan gendengnya mana ya, potongan tubuh itu disimpan dalam cooler box dan juga wadah plastik, dan sebagiannya itu ditaburi pasir kucing atau namanya cat litter ya, untuk menutupi bau-bau nggak sedapnya itu. Ini sih edan banget sih ya, itu bener-beneran killer sih. Ya pantasan disebut killer karena memang ya orangnya emang killer gitu. Akhir Oktober 2017, ada keluarga seorang perempuan 23 tahun melapor ke polisi karena anak mereka itu hilang.
Melalui penelusuran Twitter, polisi itu menemukan korban terakhir itu sempat berinteraksi dengan akun bernama Shiraishi. Ya siapa lagi kalau bukan Pak Hiro ini ya. Dan ketika polisi datang ke apartemen di Zama pada 31 Oktober 2017, bau bosok itu langsung menyengat banget di dalam rumah itu. Mereka itu menemukan 9 potongan tubuh manusia dan juga dari tulang, kepala, dan bagian tubuh lain di 9 wadah berbeda. Penyelidikannya itu cepat dan menyimpulkan bahwa 9 korban itu dibunuh di tempat yang sama, yaitu antara Agustus sampai Oktober 2017. Dalam integrasi polisi ya, Pak Hiro ini tuh tidak melawan. Dia itu mengaku bahwa dia sengaja membunuh dan juga menyembunyikan jasad korbannya. Dia juga mengatakan ya bahwa awalnya dia itu tujuannya tuh hanya ingin seksual dan juga finansial aja, bukan pembunuhan gitu ya. Namun makin kesini dia itu menyatakan ingin mengabulkan postingan-postingan orang-orang tersebut, yaitu mengakhiri penderitaan orang-orang yang benar-benar ingin mati. Catatan pengadilan itu menyebut pengacara sempat mengklaim bahwa beberapa korban itu menyetujui kematian mereka, tapi jaksa itu menolak keras argumen itu. Dan saat itulah media besar di Jepang itu ramai dan menyoroti Pak Hiro ini karena pengakuannya itu sangat dingin tanpa ekspresi penyesalan sedikit pun. Jadi dia tuh wajahnya ya wes kayak gini nih, kayak nggak ngerasa bersalah gitu lah sama sekali gitu kan. Dan persidangan itu dimulai pada September 2020 di Tokyo District Court. Tim pembela itu berusaha menggunakan alasan gangguan mental dan juga murder with consent. Namun hakim itu tetap menyatakan bahwa Pak Hiro itu sepenuhnya sadar dan bertanggung jawab. Singkatnya, pada 15 Desember 2020, pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Pak Hiro. Pak Hiro sama sekali tidak mengajukan banding, artinya putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap. Akhirnya ya, dia itu dipindahkan ke Tokyo Detention Center menunggu eksekusinya tiba. Dan akhirnya pada 27 Juni beberapa bulan yang lalu, pemerintah Jepang itu mengeksekusi Takahiro Shiraishi dengan cara digantung. Dan seperti tradisi Jepang pada umumnya, tanggal eksekusi itu tidak diumumkan sebelumnya gitu. Jadi publik itu baru tahu setelah prosesnya selesai. Makanya kenapa beritanya itu agak telat gitu ya. Kasus ini tuh menurutku benar-benar membuat Jepang itu mencekam gitu ya. Karena saat itu emang banyak yang kasus-kasus bunuh diri dan juga pembunuhan gitu. Media juga menyebut bahwa apartemen Zama itu sebagai rumah horor Zama. Dari kejadian itu akhirnya Twitter Jepang mengubah kebijakannya bahwa jika ada yang memposting, mendorong atau mengajak bunuh diri, kini sangat dilarang keras oleh pemerintah Jepang. Ya, kayaknya semua juga dilarang sih. Pemerintah Jepang pun juga menyoroti lagi isu tentang kesehatan mental dan juga kesepian generasi muda ya. Jadinya sekarang agak konsen gitu. Namun bagi keluarga korban ya, luka itu tidak akan pernah hilang. Mereka kehilangan orang yang hanya butuh teman bicara dan justru bertemu seseorang yang menjadikan keputusasaannya itu sebagai alat kejahatannya. Kisah Takahiro Shiraishi adalah cermin gelap dari zaman kita saat ini ya. Tentang bagaimana kesepian itu bisa dimanfaatkan, bagaimana kata-kata simpati di internet itu bisa berubah jadi jebakan mematikan. Dan bagi sebagian orang, Twitter itu tempat curhat atau cerita, tapi bagi 9 korban ini, Twitter menjadi pintu menuju kematian. Ya mungkin dari kasus ini kita semua bisa belajar harus berhati-hati sih. Kita harus mengenal orang gitu kan ya. Apalagi sekarang kalian juga tahu banget kan ya, media sosial itu bener-bener gak karu-karuan. Kita tuh susah membedakan mana ini akun asli dan mana ini akun hoax gitu. Makanya kenapa banyak berita yang simpang siur gak jelas, menjelekkan si A, B, C, D, dan kebanyakan bodohnya orang itu langsung percaya. Dan bahkan ya inilah contoh kecil lah. Aku tuh buat thumbnail kan ya, kemarin buat thumbnail yang itu ada tanda tanya gitu kan, harusnya itu sebuah pertanyaan gitu. Tapi orang kan tuh membacanya seolah-olah bukan pertanyaan. Ya itu salah satu contohnya kenapa orang itu gampang banget sensitif gitu. Ya mungkin aku dengan channel ini berusaha untuk mengajak kalian tentang berdiskusi ya. Siapa tahu kita itu lebih aktif aja lah gitu, ngomongin tentang isu-isu terkini, tentang pendapat-pendapat biar orang-orang itu sedikit agak ngerti dan nggak gampang terhasut sama konten-konten hoax gitu. Makanya aku bikin channel ini. Nah, itu tujuannya untuk itu sebenarnya.
Ya udahlah ya, mungkin itu aja. Sekali lagi aku terima kasih buat kalian sudah nonton Fuentes ya. Dan maaf kalau misalkan aku kadang-kadang agak belibet atau mungkin salah menyampaikan berita atau mungkin ngomong nggak jelas gitu. Aku mohon maaf karena aku masih belajar dan mohon dimaklumi aja. Kalau misalkan salah silahkan kalian tulis di kolom komentar biar nanti aku pin dan sertakan sumber referensinya. Bukan di sini ya, maksudnya di konten-konten sebelumnya gitu. Ya mungkin itu aja ya, sekali lagi terima kasih dan jangan lupa subscribe tuh. Balik mana, aku malas banget ini ngomong bolak-balik. Ya mungkin itu aja ya, sampai jumpa lagi di Fuentes selanjutnya dengan aku Mas Al. Bye bye.